Kematian bisa datang secara tiba-tiba. Kematian bisa hadir secara tidak terduga. Suka atau tidak suka, memang begitulah kenyataannya. Dalam satu hari, kamu bisa mengawalinya dengan kabar gembira, tapi kemudian menutupnya dengan kabar duka. Kamu belum sempat mencerna rasa kaget, lalu tiba-tiba diharuskan untuk bersedih. Begitulah kira-kira yang dirasakan oleh keluarga Mahsa Amini, seorang perempuan asal Iran yang pada tanggal 16 September 2022 tiba-tiba meninggal dunia saat sedang berkunjung ke ibu kota Teheran bersama keluarganya. Hal paling misterius dari kasus ini adalah penyebab kematiannya. Amini meninggal saat sedang ditahan otoritas keamanan Iran karena dia dianggap melanggar ketentuan dalam memakai jilbab. Polisi setempat mengatakan Amini itu tiba-tiba kena serangan jantung. Keluarga nggak langsung percaya dong. Apalagi setelah mereka menemukan ada bekas kekerasan di kepala Amini. Mereka kemudian berkesimpulan, Amini meninggal karena dibunuh aparat. Ini adalah kesimpulan yang melahirkan gelombang protes dan kerusuhan di berbagai kota di Iran saat ini. Sebuah kesimpulan yang memancing perdebatan abadi tentang polemik mengatur pakaian perempuan di Iran. Apakah aturan itu harus dipaksakan secara keras, terutama dengan melibatkan aparat? Dan apakah penegakan aturan itu setimpal dengan nyawa seorang manusia? Kita akan bahas itu semua, termasuk kronologi kematian Mahsa Amini yang masih menyisakan misteri. Tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan juga jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube-nya Tirto, share di kolom komentar kasus misterius apa yang melibatkan aparat negara dan perlu kami angkat. Untuk membahas kasus Mahsa Amini, kita perlu memahami aturan berpakaian di Iran, terutama untuk kaum perempuan. Iran pernah dipimpin oleh seorang raja yang anti jilbab. Ia bernama Reza Shah Pahlavi, pemimpin monarki Iran yang berkuasa sejak tahun 1941. Ia disebut-sebut anti jilbab sebab memang melarang perempuan Iran untuk memakai penutup kepala sesuai aturan agama. Semuanya berubah pasca revolusi Iran pada tahun 1979. Pemimpin Iran saat itu, Ayatollah Khomeini, mengubah sistem pemerintahan menjadi Republik Islam. Konsekuensinya, ia mengeluarkan berbagai peraturan sesuai standar Islam. Salah satunya adalah mewajibkan penggunaan jilbab bagi perempuan di Iran. Sepaket dengan aturan mengenakan pakaian yang sopan, longgar, dan menutup seluruh tubuh, kecuali tangan dan wajah. Hukuman atas pelanggaran itu bervariasi. Ada yang berupa denda uang, ancaman pemenjaraan, ada juga yang berupa hukuman cambuk. Aturan itu kemudian menuai pro dan kontra. Bagi yang kontra, argumennya menentang mulai dari cara menerjemahkan syariat hingga soal kemerdekaan perempuan. Belum lagi soal penegakan aturannya yang ternyata menimbulkan masalah-masalah baru. Justice for Iran adalah sebuah organisasi lokal yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia. Mereka pernah menulis buku berjudul 35 Years of Forced Hijab. Isinya menerangkan bagaimana perempuan yang tidak berjilbab di Iran menjadi korban persekusi secara masif selama 6 tahun pertama berdirinya Republik Islam Iran. Mereka seringkali menjadi korban kekerasan atau pelecehan oleh aparat berwenang maupun masyarakat sipil yang pro pemerintah. Aksi-aksi vigilante itu amat meresahkan. Seorang perempuan yang tidak berjilbab atau mengenakan jilbab namun dianggap tidak benar karena rambutnya masih kelihatan, itu bisa tiba-tiba diganggu atau bahkan dilecehkan di tempat umum.
Kondisi seperti itu mendorong lahirnya protes dari masyarakat. Aktivis perempuan rajin bersuara. Kadang-kadang, ketika ada kasus yang menggegerkan publik, mereka dan elemen masyarakat lain juga menggelar aksi demonstrasi. Barangkali proses-proses itulah yang membuat masyarakat Iran mulai berubah. Dalam beberapa dekade terakhir, generasi muda Iran mulai terbuka dengan fashion. Mereka cenderung lebih liberal dalam menafsirkan penggunaan jilbab sampai gaya jilbab itu sendiri. Kondisi ini tentu tidak dibiarkan oleh pemerintah. Satuan khusus yang ditugaskan untuk mengawasi penegakan aturan berpakaian jadi lebih sering mengadakan patroli di jalanan dan di tempat-tempat umum. Jika mereka menemukan pelanggaran, pelakunya akan dibawa ke kantor terdekat untuk diberikan edukasi. Itu aturan tertulisnya. Pada prakteknya, aksi kekerasan kadang tidak bisa terhindarkan. Mahsa Amini adalah perempuan berusia 22 tahun yang berasal dari kota Sakes di Provinsi Kurdistan, sebuah wilayah yang terletak di ujung barat Iran dan berbatasan dengan Irak. Pada pertengahan September 2022, ia dan keluarganya memutuskan untuk berlibur sekaligus mengunjungi saudaranya di ibu kota Teheran yang berjarak hampir 600 km dari tempat tinggalnya. Tiba di lokasi, semuanya berjalan baik-baik saja. Rombongan mampir ke spot wisata, mencicipi makanan lokal, dan tak lupa mengambil foto kenangan. Pada 13 September, saat Amini dan saudara laki-lakinya Kiares baru keluar dari stasiun metro, tiba-tiba mereka dicegat oleh sekelompok pria berseragam. Pria berseragam itu ternyata adalah anggota Gashe Ershad, satuan polisi moral yang bertugas untuk mengawasi penegakan aturan berpakaian di Iran. Amini ditangkap karena jilbabnya dianggap tidak sesuai aturan. Ia kemudian dibawa ke pusat penahanan Vozara. Kata petugas, Amini hanya akan menjalani sesi edukasi selama 1 jam. Kiares menunggu adiknya di tempat yang sama. Tapi 2 jam kemudian, Amini itu belum keluar-keluar. Ketika masih menunggu, tiba-tiba Kiares didatangi seorang petugas yang mengatakan bahwa Amini tiba-tiba jatuh pingsan karena serangan jantung dan harus dibawa ke rumah sakit. Kiares panik. Ia langsung menghubungi anggota keluarga yang lain. Dia mengira ambulans itu akan segera datang untuk menjemput Amini. Tapi ternyata mobil ambulans itu baru tiba di lokasi sekitar 30 menit setelah Amini pingsan. Perjalanan dari pusat penahanan ke rumah sakit membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Ketika kasus ini mulai viral, beredar foto yang menampilkan Amini yang sedang terbaring di ranjang, mengenakan baju rumah sakit, dan dalam kondisi yang tak sadar. Terdapat selang yang memasuki mulut dan hidungnya. Di sekeliling lehernya terdapat perban yang sepertinya difungsikan sebagai penyangga. Amini sempat dirawat secara intensif selama 2 hari. Namun sayang, pada tanggal 16 September 2022, dia meninggal dunia. Yang paling misterius dari kasus ini adalah apa yang menyebabkan Amini pingsan di pusat penahanan? Ada 2 versi. Yang pertama, versi otoritas keamanan Iran. Mereka mengatakan Amini tiba-tiba pingsan saat sedang menerima pelatihan tentang aturan jilbab. Konon penyebabnya adalah serangan jantung. Narasi ini langsung dipatahkan keluarga Amini. Mereka menegaskan hal itu mustahil karena Amini tidak punya riwayat penyakit jantung. Publik lebih percaya versi kedua yang menyebutkan bahwa penyebab kematian Amini adalah aksi kekerasan yang dilakukan oleh otoritas keamanan Iran. Ada banyak bukti dan saksi untuk memperkuat kecurigaan ini. Mari kita mulai dari Ervan Mortezai. Ervan ini adalah sepupunya Amini. Menurut kesaksiannya, Amini sudah disiksa dan dilecehkan secara verbal ketika sedang berada dalam mobil penahanan. Akibatnya, pandangan Amini itu kabur dan ia sempat pingsan. Kemudian kesaksian beberapa perempuan yang ikut ditahan di pusat penahanan. Status mereka juga sama dengan Amini, yaitu akan menjalani sesi edukasi karena dianggap melakukan pelanggaran aturan berpakaian. Nah, menurut mereka, sesi itu berlangsung secara brutal. Penyebabnya adalah karena petugas mencaci maki Amini. Di situ Amini itu nggak terima dan kemudian menunjukkan reaksi perlawanan. Dampaknya, petugas kemudian memukuli Amini hingga Amini tidak berdaya. Sekarang kita ke bagian bukti. Saudara laki-lakinya Amini, yaitu Kiares, adalah salah satu orang yang menyaksikan bekas pukulan berwarna lebam di bagian kepala dan kaki Amini. Petugas kesehatan di klinik tempat Amini dirawat juga memberikan tanggapan.
Melalui akun Instagramnya, mereka sempat memposting bahwa Amin itu datang ke klinik dalam kondisi ia mengalami brain death atau kematian otak. Kematian otak adalah kondisi di mana otak tidak bisa lagi melakukan fungsi-fungsinya. Salah satu penyebabnya ya karena pukulan atau benturan yang fatal di kepala. Tapi anehnya, postingan itu kemudian dihapus. Orang-orang lantas bertanya, apakah itu informasi yang terlalu sensitif dan pihak klinik mendapat tekanan dari pihak tertentu? Untungnya, meskipun terhapus, pihak rumah sakit tidak dihalang-halangi untuk memberikan pernyataan kepada media. Menurut penilaian sejumlah dokter, Amini mengalami cedera otak. Gejalanya antara lain darah yang keluar dari telinga dan memar di bawah mata. Penilaian ini sesuai dengan hasil pemeriksaan medis yang sempat dirahasiakan, tapi kemudian dihack dan dibocorkan ke publik. Di situ tercantum bahwa tengkorak Amini mengalami keretakan, perdarahan, sekaligus pembengkakan. Kasus Mahsa Amini menunjukkan sisi Iran yang mungkin jarang kita ketahui. Amini adalah korban dari sebuah aturan yang sejak awal memancing pro dan kontra. Begitu juga penegakannya yang ternyata menimbulkan masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia. Kita boleh berdebat tentang aturan jilbab. Kita boleh beradu argumen tentang isu kemerdekaan perempuan. Namun, kita tidak boleh melupakan dua fakta penting dalam kasus Amini. Yang pertama, timbulnya korban jiwa. Yang kedua, munculnya aksi-aksi demonstrasi yang meluas sebagai bentuk solidaritas terhadap Amini sekaligus protes terhadap rezim penguasa. Pemerintah Iran barangkali tidak menyangka protesnya bakal sebesar itu. Bayangin aja, ribuan warga tumpah ruah ke jalanan. Mereka memadati kota kelahiran Amini, kota dan provinsi di sekitarnya, termasuk di ibu kota Teheran. Mereka menuntut pemerintah agar bertanggung jawab atas kematian Amini. Mereka juga menuntut agar perempuan dan anak perempuan di Iran terbebas dari praktik diskriminasi dan aksi kekerasan atas nama apapun. Tindakan paling memorable yang dilakukan oleh demonstran barangkali para perempuan yang membakar jilbab mereka. Ada juga yang sekadar membukanya. Beberapa bahkan ada yang memotong rambut mereka. Itu semua adalah simbol perlawanan. Oke, lalu bagaimana dengan respons pemerintah Iran? Tipikal lah. Mereka mematikan jaringan internet. Lalu di jalanan, mereka merepresi para demonstran yang sebenarnya sedang melakukan aksi damai. Respons seperti itu mengubah situasinya menjadi chaos. Pos polisi dan gedung-gedung dibakar massa. Kerusuhan muncul di mana-mana. Per 27 September, lebih dari 70 orang itu udah meninggal dunia akibat demonstrasi tadi. Diperkirakan jumlahnya itu akan terus bertambah. Pemerintah Iran nampaknya sadar. Demo kali ini bukan tentang Amini atau soal aturan berpakaian aja, tapi tentang ketidakpuasan warga Iran terhadap rezim penguasa dari berbagai aspek dan bagaimana ketidakpuasan itu bisa mengancam kekuasaan mereka. Saya Andri, mewakili rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.